wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lovia Lisa Julianti dari kelas 8B. Saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang karya fiksi. Karya fiksi merupakan salah satu jenis karya sastra, yakni karya seni yang diciptakan dengan media bahasa. Karya fiksi ditulis dalam bentuk prosa atau cerita yang dituangkan dalam bentuk paragraf. Karya fiksi diciptakan berdasarkan hayalan atau imajinasi penulisnya. Ciri-ciri karya fiksi. Yang pertama, dituliskan berdasarkan imajinasi. Semua karya fiksi adalah cerita rekaan, yakni cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi. Yang kedua, berbentuk kisah atau cerita utuh. Karya fiksi merupakan cerita yang utuh. Karya fiksi biasanya menceritakan sebuah jalinan kisah yang di dalamnya terdapat konflik. Yang ketiga, dilengkapi unsur-unsur cerita. Setiap karya fiksi selalu dilengkapi unsur-unsur intrinsik, selalu ada tokoh dalam cerita meskipun tokoh tersebut tidak harus berupa manusia. Unsur-unsur karya fiksi. Yang pertama ada tema cerita. Tema cerita adalah gagasan dasar sebuah cerita. Tema cerita biasa disebut dengan judul. Yang kedua ada tokoh cerita. Tokoh cerita merupakan unsur intrinsik yang sangat mudah kalian temukan. Orang-orang yang menjalani kisah yang diceritakan itulah yang disebut tokoh. Lalu yang ketiga adalah latar cerita. Latar cerita yang bisa disebut dengan background. Background adalah kejadian dalam cerita. Latar terdiri atas waktu, tempat, dan suasana. Dan yang terakhir ada alur cerita. Alur cerita atau jalan cerita adalah bagaimana urutan peristiwa dalam sebuah kisah yang diceritakan. Alur cerita terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, yaitu kisah diawali dengan suatu peristiwa, kemudian diceritakan kejadian pada masa-masa selanjutnya. Yang kedua, alur mundur, yaitu kisah diawali dengan keadaan masa kini, kemudian dikisahkan kejadian masa lalu. Lalu yang terakhir, alur campuran, yaitu campuran antara alur maju dan alur mundur, yang semuanya digunakan dalam sebuah cerita. Penceritaan kadang mundur ke masa lalu, kemudian kembali ke masa kini, dan kisah dilanjutkan ke masa depan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.